Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Aris Munandar, mahasiswa program studi Perencanaan Pengembangan Wilayah di Universitas Haluleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dan tahapan perencanaan partisipatif. Pada bagian yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perencanaan partisipatif. Baik, dalam jenis-jenis perencanaan partisipatif terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah metode Participatory Rural Appraisal atau PRA. Kemudian yang kedua adalah Rapid Rural Appraisal atau RRA. Dan yang ketiga adalah metode kaji tindak partisipatif. Baik, saya akan menjelaskan yang pada bagian yang pertama yang mengenai metode Participatory Rural Appraisal atau PRA, yang dimana teknik untuk menyusun dan mengembangkan program yang operasional dalam pembangunan desa. Kemudian metode ini ditempuh dengan memobilisasi sumber daya manusia, alam setempat, lembaga lokal, guna mempercepat peningkatan produktivitas, menstabilkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mampu pula melestarikan sumber daya setempat. Kemudian metode ini menekankan adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam merencanakan pembangunan, yaitu penyelesaian masalah, mulai dari pengenalan wilayah, pengidentifikasian masalah, sampai penentuan skala prioritas. Teknik PRA terbagi menjadi 14. Yang pertama adalah Secondary Data Review atau SDR, yaitu tinjau data sekunder. Kemudian yang kedua adalah Direct Observation atau observasi langsung. Kemudian yang ketiga adalah Semi Structure Interviewing atau SSI, yaitu wawancara semi terstruktur. Kemudian yang keempat adalah Focus Group Discussion atau FGD, yaitu diskusi kelompok terfokus. Yang kelima adalah Preference Ranking and Scoring. Kemudian yang keenam adalah Direct Matrix Ranking. Yang ketujuh adalah peringkat kesejahteraan. Yang kedelapan adalah pemetaan sosial. Yang kesembilan adalah transek atau penelusuran. Kemudian yang kesepuluh adalah kalender musim. Yang kesebelas adalah alur sejarah. Yang kedua belas adalah analisa mata pencarian. Kemudian yang ketiga belas adalah diagram Venn. Dan yang terakhir adalah yang ke-14 kecenderungan dan perubahan. Selanjutnya mengenai metode Rapid Rural Appraisal atau RRA, yaitu pengumpulan informasi dari pihak luar atau outsider, kemudian data dibawa pergi, dianalisa, dan peneliti tersebut membuat perencanaan tanpa menyertakan masyarakat. Dalam metode RRA lebih bersifat pengendalian informasi atau penggalian informasi, sedangkan PRA dilaksanakan bersama masyarakat, mulai dari pengumpulan informasi, analisa, sampai perencanaan program. Dan yang ketiga adalah metode kaji tindak partisipatif, yang dimana pada esensinya menunjuk pada metodologi Participatory Learning and Action atau disingkat PLA, atau belajar dari bertindak secara partisipatif, belajar dan bertindak bersama, aksi refleksi partisipatif. Kemudian penggunaan istilah PLA dimaksud untuk menekankan pengertian partisipatif pada proses belajar bersama masyarakat untuk pengembangan. Kemudian kajian partisipatif menjadi dasar bagi tindakan partisipatif. Jika dari suatu tindakan terkaji masih ditemui hambatan dan masalah, maka kajian partisipatif diulang kembali untuk menemukan jalan keluar, demikian seterusnya. Kemudian masuk ke bagian kedua, yaitu kita akan membahas mengenai tahapan perencanaan partisipatif. Di sini saya mengambil menurut Mahardikanto tahun 2010 mengenai tahapan perencanaan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada tahapan yang pertama yaitu pengumpulan data keadaan, yang dimana pengumpulan data keadaan merupakan kegiatan pengumpulan data-data dasar yang diperlukan untuk menentukan masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan
atau kegiatan yang akan direncanakan. Kemudian yang bagian kedua adalah analisis data keadaan. Kemudian yang kedua adalah analisis data keadaan, yang dimana kegiatan penilaian keadaan mencakup yang pertama adalah analisis tentang deskripsi data keadaan, kemudian penilaian atas keadaan sumber daya, teknologi, dan peraturan yang ada, dan pengelompokan data ke dalam data aktual dan data potensial, keadaan yang ingin dicapai dan yang sudah digunakan, serta peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan yang dapat diberlakukan. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi masalah, yaitu merupakan upaya untuk merumuskan hal-hal yang tidak dikehendaki atau faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki. Kemudian tahapan yang keempat adalah pemilihan masalah yang akan dipecahkan. Pada umumnya dapat dibedakan menjadi masalah-masalah umum dan masalah-masalah khusus. Kemudian tahapan yang kelima adalah perumusan tujuan-tujuan. Dalam perumusan tujuan seperti ini, perlu diperhatikan agar penerima manfaat yang hendak dicapai haruslah realistis, baik ditinjau dari kemampuan sumber daya, yaitu biaya, jumlah, dan kualitas tenaga, maupun dapat memecahkan semua permasalahan sampai tuntas, tetapi dapat dirumuskan secara bertahap dengan target-target yang realistis. Kemudian tahapan yang keenam adalah perumusan alternatif pemecah masalah, yaitu dari setiap masalah pada hakikatnya dapat dipecahkan melalui beberapa alternatif yang dapat dilakukan, yang masing-masingnya menuntut kondisi yang berbeda-beda, baik yang menyangkut besarnya dana, kemudian jumlah, dan kualitas tenaga yang dipersiapkan, peraturan-peraturan yang harus diadakan, serta batas waktu yang diperlukan. Kemudian tahapan yang ketujuh adalah perumusan cara mencapai tujuan, yaitu dirumuskan dalam bentuk rencana kegiatan. Yang kedelapan adalah pengesahan program, di mana program disahkan bukan hanya oleh penentu kebijakan pembangunan, tetapi juga dari tokoh-tokoh masyarakat penerima manfaat, agar dalam pelaksanaannya benar-benar mampu memecahkan masalah yang dihadapi, mencapai tujuan yang diinginkan, memenuhi kebutuhan yang dirasakan, serta memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat penerima manfaat. Tahapan yang kesembilan adalah rencana evaluasi, untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian adanya evaluasi dari setiap kegiatan mutlak harus dilakukan. Dan tahapan yang terakhir adalah yang tahapan 10, rekonsiderasi, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertimbangkan kembali perencanaan program yang baik yang dilakukan sebelum pelaksanaan maupun selama proses pelaksanaan kegiatan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai jenis-jenis dan tahapan perencanaan partisipatif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.